Batal Eh, Pak Dokter. Bapak Ibu, Selamat. berhubung Bapak Prof sedang di jalan, baru selesai mengisi apa perkuliahan sama anak PAIA yang luring, maka pesan dari Pak Prof, silakan kita mulai saja. Siapa yang moderatornya siapa? Hadir kelompok berikutnya. Oke. Eh, eh, dan tambahan catatan Bapak Ibu, berhubung makalah kita membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, sampai kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ketika Pak Prof sudah masuk, nanti diskusinya dipersingkat saja. Soalnya nanti akan ada yang ditampilkan mengenai bagaimana Bapak Ibu memulai dari latar belakang masalah itu, bagaimana penyusunannya, bagaimana menyusun identifikasi masalah, bagaimana menyusun rumusan masalah. Jadi diskusinya diperpendek saja ketika Pak Prof sudah masuk. Oke, silakan Bapak Ibu, mari kita mulai dan diserahkan kepada moderator. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk menunaikan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Dan seterusnya salawat berangkaikan salam terkhusus untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Allah. Wasallam. Yang kami hormati Bapak Dr. Rahmat MPD dan juga Pak Profesor yang belum hadir. Nah, sebagai pengampu mata kuliah metode penelitian kita. Nah, jadi pada hari ini yang akan menjadi pemakalah yaitu ada dua orang, Ibu Rashidah sama Ustadz Muhammad Taufik dengan pembahasan masalah dan tujuan penelitian. Nah, dan kepada Ustadz Muhammad Taufik dan Ibu Rashidah kami persilahkan untuk mempresentasikan makalahnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Abdul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari makalah yang membahas tentang masalah dan tujuan penelitian. Izin untuk berbagi layar terlebih dahulu. Gimana Ustaz Abdul? Udah nampak? Sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassir amri wa Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembahasan hari ini ialah masalah dan tujuan metode penelitian. Yang pertama, apa itu masalah? Masalah itu adalah persoalan, ialah segala sesuatu yang dihadapi atau dirasakan seseorang yang menimbulkan dalam diri orang yang bersangkutan suatu keinginan ataupun kebutuhan untuk membahasnya dan mencari jawaban ataupun menetapkan cara penyelesaiannya. Itu yang dinamakan definisi dari masalah. Yang kedua, sumber-sumber masalah. Sumber-sumber masalah itu ada 6. Yang pertama dari segi bacaan, terutama bacaan yang berisi laporan hasil penelitian. Yang kedua adalah pengamatan sepintas ataupun fakta di lapangan. Yang ketiga adalah pengamalan pengalaman pribadi. Yang keempat adalah pertemuan ilmiah, seminar.
diskusi, lokakarya, konferensi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima adalah pernyataan pemegang otoritas. Selanjutnya adalah yang keenam, sumber masalah yang keenam adalah perasaan intuitif pribadi. Slide yang keempat kita juga pertimbangan. Pertimbangan masalah itu dilihat dari dua arah. Dapat dilihat dengan dua arah. Yang pertama itu dari arah masalahnya. Yang kedua berarti dia objeknya kan. Yang kedua adalah dari arah penelitinya ataupun dari segi subjeknya. Selanjutnya yang di slide yang kelima kita akan membahas tentang pertimbangan pemilihan masalah. Nah, masalah itu dapat diuraikan dengan tiga pertimbangan. Pertama, pertimbangan ilmiah. Yang kedua, pertimbangan non-ilmiah. Dan yang ketiga, pertimbangan peneliti. Selanjutnya adalah definisi perumusan masalah. Perumusan masalah ataupun persoalan adalah sangat penting dan justru merupakan syarat untuk bisa memakai prosedur ilmiah sebab akan memudahkan di dalam pengarahan pengumpulan data dalam rangka untuk memperoleh relevan data. Selanjutnya adalah beberapa syarat yang diperlukan agar masalah dapat dirumuskan dengan baik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mendapatkan informasi dari tangan pertama ataupun datanya data eh, primer. Yang kedua adalah mempelajari semua informasi yang mungkin ada dengan membaca literatur by reading. Selanjutnya yang ketiga, masalah harus dirumuskan dengan jelas, singkat, padat, serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Selanjutnya yang keempat adalah hendaknya dilakukan pembatasan masalah yang bertujuan agar penelitian dapat mengarah ke inti masalah yang sesungguhnya. Maka diperlukan pembatasan penelitian sehingga penelitian yang dihasilkan menjadi lebih fokus dan tajam. Selanjutnya yang kelima adalah yang dibutuhkan dalam merumuskan masalah adalah rumusan masalah hendaknya dapat mengungkap hubungan antara dua variabel ataupun lebih. Yang keenam adalah rumusan masalah hendaknya dinyatakan dalam kalimat tanya. Yang ketujuh adalah memberi petunjuk dimungkinkannya pengumpulan data, adanya metode pemecahannya. Selanjutnya pembahasan daripada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu meliputi beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pengenalan ataupun identifikasi masalah. Yang kedua, jangkauan proyek penelitian. Selanjutnya, sifat dan landasan yang mendasari. Yang keempat adalah merumuskan tujuan. Selanjutnya, menurut tujuannya, penelitian dikategorikan menjadi 4, yaitu pertamanya, familiarity ataupun new relationship. Yang kedua adalah descriptive study. Yang ketiga adalah experimental study. Yang keempat adalah forecast study. Nah, yang slide selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan kami di sini yang pertama adalah untuk mengetahui tahap-tahap yang diperlukan tahap-tahap yang perlu diperhatikan dalam proses identifikasi perumusan masalah dan tujuan penelitian harus selalu konsisten dengan rumusan masalah. Berapa banyak masalah dirumuskan, sebanyak itu pula tujuan yang akan dicapai. Itu dari kami. Afwan, Ana lupa tadi berbagi dengan Tidak Ustazah. apa-apa, Ustaz. Tidak apa-apa, Ustaz. Astagfirullah. Mm-mm.
Allah Akbar. Tunggu Ustaz. Afwan Ustazah. La ilaha Nggak, illallah. nggak apa-apa. Lagi pun saya lagi nggak Iya, fokus. iya. Astagfirullah. Ah, itu itu saja dari moderator dari kami. Oke. Ya, Kami saya pun kembalikan. agak heran tadi. Kenapa tidak dibagi sama Ibu Rasidah? Lupa dah Ustaz. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih atas penampilan presentasinya kepada pemakalah. Dan eh, ada kita buka lagi sesi berikutnya itu sesi kritik dan saran sekaligus pertanyaan. Nah, bagi Bapak Ibu semua sekalian yang ingin menanya, silahkan raise your hand. Baru satu orang, Ibu Deti Martiana. Dua, Ibu Fitri Handayani. Oke, kita kunci dua dulu. Nah, karena kita usahakan waktu sebanyak mungkin untuk Pak Prof nanti sama Pak Dokter. Oke, kita persilahkan kepada Ibu Deti Yulia Martiana. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Yang pertama, langsung saja ya moderator. Yang pertama itu terkait makalah. Kan tadi Ana sempat menjapri pemakalah, minta dikirimkan pakai PDF gitu karena berubah di di laptop pakai Word kayak gitu kan. Eh, Sebelum baiknya nanti ini diperbaiki lagi tatanya karena memang tetap berubah di PDF seperti itu. Mungkin hanya itu saran sepertinya. Yang kedua, langsung saja kepada pertanyaan. Di sini kan ada sumber-sumber masalah. Sumber-sumber masalah ini tadi ada fakta di lapangan seperti itu. Apakah kita eh, mengambil masalah itu karena apa penasaran? Bisa nggak kita tuh mengambil masalah itu karena kita tuh penasaran dengan yang fakta ya, atau yang sedang terjadi di lapangan seperti itu pemakalah? Mungkin hanya itu dulu ya pemakalah karena sedang ribut. Terima kasih moderator. Oke, terima kasih Bu Deti. Apakah kita mengambil masalah itu karena penasaran? Itu ya? Nah, gimana pemakalah bisa dicerna? Bisa Ustaz. Selanjutnya kepada Ibu Fitri Handayani. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya di sini untuk bertanya. Eh, Pertanyaan saya timbul karena baca di halaman yang keempat ya. Di situ pada sumber permasalahan pada paragraf pertama, suatu masalah tidak harus menuntut atau menimbulkan suatu penelitian, tetapi penelitian dilakukan karena adanya masalah. Jadi seseorang yang akan melakukan penelitian harus menentukan terlebih dulu masalahnya. Di sini kan penelitian dilakukan karena adanya masalah gitu kan. Yang pertanyaan saya, bisa nggak kalau seandainya, berarti dari sini kan penelitian itu berangkat dari adanya masalah gitu. Sedangkan masalah itu kan yang tidak sesuai dengan fakta atau ada permasalahan gitulah. Bisa nggak kalau seandainya kita mau meneliti tapi bukan berdasarkan masalah gitu, tetapi berdasarkan contoh adanya prestasi gitu kan. Kita meneliti dari situ bukan ada masalahnya tapi dari prestasi. Bisa nggak kita meneliti dari prestasi itu gitu, bukan dari masalah. Terus yang kedua pertanyaannya, saya tadi ingin bertanya dari slide yang ditampilkan di apa beberapa syarat yang diperlukan agar masalah dapat dirumuskan dengan baik adalah sebagai berikut yaitu ya. Slide-nya yang nomor 3. Di sini kan ada nomor 3, masalah harus dirumuskan dengan jelas, singkat, dan padat, serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Yang saya minta di sini kepada pemakalah, tolong
berikan langkah-langkah ya dalam merumuskan suatu rumusan masalah, biar rumusan masalah itu jelas, singkat, dan padat, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah. Oke, itu tadi Ustaz Taufik. Bisa nggak kalau kita mau meneliti tapi bukan adanya masalah, tapi yang ada tuh prestasi. Nah, kalau berdasarkan Ustaz Taufik tadi itu berarti kalau dia meneliti prestasi berarti prestasi ini masalah sama dia nih. Nah, oke, tapi jawabannya apakah bisa atau tidak, mari kita tunggu dari pemakalah. Lalu yang kedua, berikan langkah-langkah rumusan masalah yang singkat, padat, seperti yang ada pada slide ketiga. Ya, Lupa saya slide berapa? Ya mungkin slide ketiga. Nah, oke, silahkan Ustaz Taufik dan Bu Rosidah. Jangan sampai tidak kebagian lagi Bu Rosidahnya Ustaz Taufik. iya. Silakan Ustazah Rosidah dahulu Nanti boleh. lah, setopik dulu. Setopik aja dulu. Boleh. Ana minta maaf kali ini Ustazah, ya Allah. Lupa. Gak apa. Mm. Lagi. Baik, Ana ingin menjawab yang pertanyaan daripada Ustazah, ya Ustazah apa? Wulandari, Fitri Handayani. Yang pertanyaan, apakah bisa meneliti dari segi prestasi? Nah, bukan dari segi masalah. Adanya prestasi itu berarti ada yang tidak berprestasi. Nah, jadi kan ada dua variabel. Ada santri yang berprestasi, ada yang tidak. Nah, jadi kalau kita teliti dari prestasinya, kenapa bisa begitu? Berarti ada yang dibandingkan. Berarti itu bisa diteliti juga. Nah, itu kalau dari misal gini, Ustazah Rosida bisa hafal 30 juz, lalu kita teliti. Kita meneliti itu pasti ada di apanya? Secara keinginan kita, eksternal kita itu juga ada, oh ini bisa kok aku ataupun yang lain gitu. Nggak bisa gitu. Jadi kita tengoknya dari variabel yang lain pembandingnya gitu. Dia bisa adanya karena ada dua variabel yang bertolak belakang gitu. Ini bisa ataupun yang ini tidak. Kan karena ada prestasi, ada juga yang tidak berprestasi gitu. Jadi kalau kita untuk meneliti dari segi prestasi bisa, tapi ada variabel lain yang berlawanan daripada yang itu gitu. Nah, itu dari anak, ada tambahan dari yang Ustazah Rosida. Silakan. Baik, tadi dari apa namanya itu meneliti tentang prestasi. Nah, baik, itu sangat menarik sebenarnya. Gimana suara saya terdengar, Ustazah? Dengar Ustazah. Ustazah. Terdengar. Karena di sini di luar. Nah, baik, kalau misalnya prestasi yang kita dengan anak-anak, seperti contoh ya, saya ada melihat di SD, anak saya yang baru kelas 3, dia sudah bisa hafal Quran 30 juz ya. Nah, sementara anak-anak saya yang lainnya, anak didik saya misalnya, itu baru kelas 3 itu baru juz 30, itu tuh anak-anaknya sudah Bu Rosidah. ya, gimana? Muncul aja di layar, Bu. Itu enggak muncul. Enggak, Ya, Allah, gimana? Tunggu dulu. enggak bisa kameranya mengikuti kemana langkah Ibu. Itu jauh suara itu. Oh, suara saya enggak. Oh, Gitu. iyalah. Baik, Baik, tadi meneliti tentang tentang prestasi prestasi ya. ya. Jadi Mungkin ini suara sangat itu. menarik kita teliti. Dua mana dipakai di Bu.
Dari ya, gimana bisa? Silakan Bu. Eh, Pertanyaan tadi, kalau prestasi gimana? Kalau hanya permasalahan. Jadi prestasi itu bukan artinya itu jadi masalah, tetapi kita membandingkan kenapa satu orang ini berprestasi tinggi, satu orangnya tidak biasa-biasa saja kan begitu. Nah, karena kalau saya membandingkan tadi anak saya di SD ada yang 7 tahun atau kelas 3 dia berapa ya? 9 tahun ya. Udah bisa dia hafal 30 juznya. Nah, ini kita bandingkan kepada anak-anak yang biasa, ini hanya satu juz itu kelas 3 sudah lebih sulit ya, sudah sangat sulit. Nah, saya melihat itu yang perlu saya teliti dan saya bandingkan di situ, yaitu anak-anak ini bagaimana dengan keluarganya gitu. Jadi kan kita bandingkan, ternyata keluarga yang 30 juz ini memang sangat fokus orang tuanya untuk membimbing anaknya. Nah, sementara yang satu lagi, yang lainnya itu memang hanya di sekolah saja yang dia menerima pelajaran Al-Quran itu. Jadi kita bandingkan di sini, apa yang kita dapatkan dari kita yang kita analisa dan teliti, berarti di sini ada faktor dari luar, dari keluarga yang sangat menentukan prestasi anaknya. Sementara yang lain tidak gitu. Nah, itu mungkin sebagai jawaban dari saya. Mohon maaf kalau mungkin ini masih kurang gitu. Oke, intinya karena ada pembanding dua variabel tadi. Nah, ada yang mau menambahkan? Ustaz Taufik Hidayat mau menambahkan, Ustaz Taufik? lanjut. Silakan Ustaz Taufik. Mau menambahkan? Ustaz Bukan, Taufik bukan. Hidayat. Lanjut dulu, lanjut. Taufik Hidayat. Kalau tidak kita kembalikan ke penanya dulu. Itu kayaknya masih ada menambahkan, mana tahu Fitri Wulandari mau menambahkan apa? Oh, moderator. Oh Tapi iya iya. ya. Ya. Oke. Ustazah Fitri Wulandari silakan ditambahkan. Terima kasih Tambahkan jawaban ya, moderator. bukan tambah penanya ya, tambah jawaban. Ya, ya, ya. Terima kasih moderator. Izin menambahkan jawaban dari pemakalah terkait pertanyaan dari saudari Bu Fitri Handayani. Apakah kita hanya berangkat dari masalah dalam sebuah penelitian? Nah, dari yang kita pahami dari berbagai referensi, kalau Bapak Ibu juga sudah baca di buku Creswell, juga disampaikan itu bahwasanya sumber penelitian itu tidak hanya dari masalah, tidak hanya dari sebuah kesulitan. Nah, sebuah keberhasilan juga bisa kita teliti. Seperti yang tadi dicontohkan oleh Bu Fitri Handayani, yaitu berupa prestasi. Nah, juga selaras dengan yang ditanyakan oleh Bu Deti sebenarnya. Apakah boleh kita meneliti dari keinginan tahuan, keponya kita gitu ya, rasa ingin tahu kita gitu. Boleh gitu ya, kalau dari teori yang saya temukan, sumber-sumber ide penelitian itu boleh dari curiosity. Artinya tuh keingintahuan murni. Kita sebagai peneliti, kita mau tahu terkait suatu hal. Nah, itu boleh kita lakukan. Kemudian juga ada dari peluang atau potensinya. Seperti yang prestasi tadi kan, oh ternyata ada prestasi dari satu anak ini, satu siswa ini. Apalagi potensi yang bisa kita kembangkan atau apa yang membuat dia bisa berhasil, bisa berprestasi seperti ini. Dengan juga menggunakan teknik komparatif yang disampaikan oleh pemakalah tadi, Pak Taufik. Dibandingkan ada yang berprestasi, ada yang tidak berprestasi ya. Di sana kita bisa jadikan penelitian, menjadikan sumber penelitian seperti itu. Dikembalikan moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penambahan jawabannya kepada Bu Fitri Wulandari dan terima kasih juga kepada pemakalah yang telah menjawab tadi. Nah, sebagaimana Ibu Fitri Handayani? Oke, terima kasih kepada semua responnya ya atas pertanyaan saya. Yang intinya bisa kita berangkat dari meneliti itu
dari prestasi, bukan cuma dari masalah saja. Ya, Iya. terima kasih untuk jawabannya. Saya kembalikan Eh, kepada moderator. Oke, itu baru satu jawaban Bu Fitri, belum yang Oke, oke, langkah-langkahnya. Nah, oke, silakan aman. kalah. Ada Ditunggu. dua pertanyaan lagi. Halo. Baik, Ustaz. Eh, Baik, Ustaz. Pertanyaan Ini, ini kita jawab pertanyaan. Ustazah dulu, Ustazah Rosida dulu. Tawana dulu. Ini. lanjut Baik. lanjut dulu Ustaz. Yang lebih metode dan itu deh. Lanjut aja lu Ustaz dulu Mm-mm. karena Ustaz yang Iya, buat masalah. mm. Iya, apa? Bagaimana membuat rumusan masalah itu singkat, padat, dan apa tadi? Singkat. Gimana tadi Ustaz? Apa? Singkat, padat, dan Nah, Dan berikan langkah-langkah rumusan masalah yang singkat, padat, sesuai dengan slide ketiga tuh. Nah, iya, iya, iya. Pertama, kalau bagaimananya. Jadi, yang pertama ya itu penguasaan materi kita gitu, misal. Dari materi kita yang pertama. Yang kedua, kita memberikan batasan masalah. Ya, sampai mana yang kita teliti. Contoh misal, kayak ini, kalau yang pertama tinjauan umumnya dulu kan, gitu. Yang rumusan masalah yang pertama tinjauan umumnya dulu. Contoh misalnya, bagaimana minat pembelajaran faraid di Indonesia misalnya. Untuk yang kedua, bah, jadi kita bahasnya masalah faraid saja gitu. Jadi batasan masalahnya di faraid, tapi tinjauan pertamanya luas. Nah, yang kedua baru rumusan masalah yang kedua baru adalah hmm, misalnya bagaimana penerapan metode ini dalam minat bakat minat dalam meningkatkan minat anak-anak dalam pelajaran faraid gitu di sekolah ini gitu. Jadi jadi kalau kita yang pertama kenapa bilang ada penguasaan materinya sebagai peneliti kita juga kan kalau kita mau neliti sesuatu juga kita harus paham dengan teori yang mau kita teliti gitu. Baru ada variabel yang bermasalah misalnya sekarang kalau Anda tengok kemarin 12% itu hanya 12% santri Indonesia itu dari kompas.com. 12% santri Indonesia yang paham, hanya 12% santri Indonesia yang paham dengan ilmu faraid. Jadi sangat sedikit sekali kan. Nah, jadi fenomena ini juga itu dibahas. Itu aja dari Anas, lebih kurang mohon maaf. selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Profesor. Nah, ada tambahan jawaban dari Bu Rosidah atau cukup aja di situ jawabannya Profesor? sedikit ya. Hmm. Atau kalau udah Pak Pro kayaknya sudah nyampe, kita mungkin lebih ke situ kan, karena kita kan masih ngambang-ngambang ini cerita penelitian-penelitian. Tapi kalau boleh saya tambahkan sedikit yang tadi. Eh, Tadi penelitian tuh kalau saya berfokus tadi ke anak yang saya sampaikan dari saya melihat bagaimana masalah rumusan batasan masalah dan rumusannya. Kita melihat bagaimana anak ini berprestasi, bagaimana bentuk keluarga, bagaimana kondisi keluarganya, dan bagaimana pendidikan di dalam rumah itu. Yang tiga itu mungkin kita dapat jawab. Jadi masalah melihat batasan masalahnya di situ gitu. Kalau menurut saya begitu. Gimana? Oke. Terima kasih atas tambahannya Ibu Rosidah. Bagaimana Ibu Pit sebagai penanya?
Atau ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Kalau enggak, saya ada tambahannya dikit. Tapi lanjutlah tanggapannya, Bu Pet. Lanjutlah dulu tambahannya moderator, mana tahu apa Ya. kan? Kan yang ditanya tadi langkah-langkah merumuskan masalah. Kan gitu, Nah, yang singkat, padat. Jadi, yang pertama kita identifikasi masalah. Yang kedua kita analisis masalah tersebut layak atau tidaknya untuk masuk ke penelitian kita. Apa penyebabnya, apa dampaknya. Yang ketiga kita fokus pada inti masalahnya. Artinya kita harus jelas masalah yang kita bahas itu apa gitu. Dan yang keempat kita buat rumusan masalahnya dengan kalimat yang singkat dan jelas tentang masalah yang ingin dipecahkan. Dan yang kelima, kita validasi. Nah, pastikan rumusan masalah relevan dan tepat. Sehingga rumusan masalah kita tersebut menjadi bisa kita pahami dan jelas langkah-langkah yang akan kita lakukan nantinya dalam kita meneliti. Itu tambahnya Adriana sedikit. Oke, silakan Bu Fitri. Kalau sudah nanti bisa bisa dilengkapi juga kita minta kepada Pak Prof untuk eh, menambahkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keraguan-keraguan dari kita semua nanti. Untuk jawabannya, baik itu dari pemakalah, dari Alhamdulillah dengan jawaban itu bisalah membantu pemahaman saya dalam langkah-langkah perumusan masalah gitu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, lanjut. Pemakalah ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab. Nah, pertanyaan dari Ibu Deti yaitu tentang sumber-sumber masalah. Nah, apakah kita bisa mengambil masalah itu karena penasaran atau rasa kepo nih? Baik. Ustazah, duluan Ustaz. Ya, Sa? Halo. Ya, lanjut Ustazah. Baik, sedikit sedikit saja ya. Tadi kita apakah apa tadi sumber-sumber masalah itu hanya dari penasaran saja kan begitu. Tapi kan tadi sudah Ustadz Abdul sampaikan, apakah memang relevan kita teliti masalah itu, apakah ada dampaknya nanti dan apakah eh, kita teliti masalah itu ada yang akan kita harapkan dari masalah itu sendiri kan begitu. Perubahannya ataupun peningkatannya misalnya. Kalau saya seperti itu. Jadi apakah ada dampaknya kalau kita misalnya teliti. Kalau cuma mungkin kita meneliti hanya sebatas kepo atau penasaran saja dan tidak itu akan menimbulkan dampak, ya itu tidak perlu mungkin rasanya kita teliti gitu. Nah, karena ini kan penelitian itu adalah ilmiah. Kalau kepo itu kan ada perasaan saja kadang yang kita harus munculkan kan begitu. Nah, Gangguan sinyal kayaknya Bu sudah. Oke, silakan Ustaz Taufik. Lanjut Ustaz Taufik. Tambahkan. Baik. sesuatu yang sangat berat itu. Kalau menurut saya kan gitu. Itu mungkin jawaban sedikit dari saya, mungkin lebih apa nanti ke Pak Prof nanti. Oke, terima kasih Bu. Nah, kita minta tanggapan pemakalah yang satunya lagi Ustaz Muhammad Taufik. Baik, ingin menambahkan. Tadi sesuai yang disampaikan oleh Ustazah Rosida dan Ustazah Fitri Handayani. Yang kata Ustazah Fitri Handayani tadi kan memang kalau dari penasaran tuh boleh saja gitu kan. Nanti Fitri Wulandari, Ustaz. iya nih sama semua. Maka itu boleh saja gitu. Nanti kan tergantung nanti dari analisis masalahnya kata Ustaz Abdul tadi kan.
Dari analisis masalahnya ini layak diilmiahkan atau tidak gitu. Kan diteliti boleh saja. Nah, nanti kalau layak diilmiahkan atau di non ilmiahkan ya tidak masalah. Dia kan juga ada dampak juga. Misalnya kalau ini tidak ilmiah gitu, tapi ada juga dampaknya mungkin untuk pribadi masing-masing gitu kan. Karena penasaran itu dari rasa ya kita masing-masing gitu. Kalau misalnya kalau ilmiah itu dampaknya untuk orang banyak gitu. Itu dari Anas, Ustaz. Afwan. Oke, Saruki Muslim sama Alimun ini ngacung. Mau menambahkan Saruki? Oke, silakan. Ya, baik. Jadi berangkat dari pertanyaan tadi ya tentang bagaimana dengan penasaran. Jadi eh, penasaran itu juga merupakan salah satu dari sumber ya. Karena memang penasaran itu menjadi pemicu awal untuk mengarahkan suatu penelitian. Pertama, rasa penasaran penasaran itu muncul dari sebuah pengamatan gitu. Jadi terhadap suatu fenomena yang mendorong peneliti untuk melakukan studi untuk meneliti itu. Kemudian rasa penasaran juga berasal dari pengalaman pribadi, bisa jadi ya, karena dapat diolah menjadi masalah penelitian yang lebih kompleks atau terstruktur. Kemudian rasa penasaran juga terhadap suatu teori itu yang saling bertentangan juga mendorong peneliti untuk mencari jawaban baru. Jadi penasaran itu salah satu. Kemudian salah duanya juga tentang masalah misalnya. Masalah juga bagian dari peneliti. Salah tiganya itu prestasi tadi. Jadi prestasi bisa kita lihat contoh-contoh ya. Bisa mengambil dari prestasi akademik atau prestasi kerja, prestasi atletik juga bisa, atau prestasi pribadi. Kalau prestasi pribadi misalnya mengkaji bagaimana pencapaian individu dalam mempengaruhi kesejahteraan mental atau kehidupan kepuasan hidup. Itu item-item yang saling melengkapi dan memenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Saruki Muslim. Alimun juga mau menambahkan kayaknya, silakan Ustaz. Nanasnya itu dibuka aja Ustaz, biar bisa dinikmati. Menambahkan pertanyaan boleh, Ustaz? Oh, menambahkan pertanyaan nanti aja ke Pak Prof lagi, Alimun. Iya. Oke, terima kasih. Oke, kita kembalikan kepada Ibu Deti sebagai penanya atas jawaban dan tanggapan dari pemakalah beserta audiens tadi. Masya Bagaimana Allah. Ibu Deti Yulia? Masya Allah, barakallahu fikum atas jawabannya. Eh, Ya, karena penasaran tadi itu, karena ada fenomena tadi ya, fenomena di lapangan, studi gitu. Kebanyakan kebanyakan daerah atau dimanapun itu wirid itu kan wirid orang tua seperti itu, wirid ibu-ibu yang ada di masjid. Sedangkan ini kan ada wirid anak SD seperti itu, wirid anak SD yang di situ tuh nanti ada kajiannya tentang fikih, tentang sejarah kayak gitu, sejarah kebudayaan Islam. Jadi anak itu penasaran bagaimana sih orang tuanya ini bisa anak ini bisa ngikuti wirid seperti ini seperti itu. Karena penasaran tadi apakah nanti ini bisa dijadikan judul atau bagaimana. Makanya itu ditanyakan dulu seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin nanti lebih lanjut lagi dikonsultasikan lagi kepada Pak Dr. Rahmat atau Pak Prof. Terima kasih dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih tanggapannya Bu Deti. Baik, sekarang hari pukul 11.11 dan agar lebih banyak waktu kita sama Pak Prof, maka kita minta kepada Pak Prof dan Pak Dokter untuk apa namanya itu penerangan, penjelasan tentang perkuliahan kita pada pagi hari ini. Nah, silakan kami persilahkan kepada Bapak Dr. Rahmat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa diskusi Bapak Ibu pada pagi hari ini.
mengenai masalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah. Maka penentuan-penentuan masalah-masalah yang disebutkan di awal tadi ada yang dari dasar penasaran, prestasi dan sebagainya. Tentu itu langkah awal nanti bagi Bapak Ibu untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut nanti. Maka berhubung Bapak Prof kita sudah hadir pagi ini, Pak Prof, izin Pak Prof, langsung saja Pak Prof. Kepada Pak Prof, kita mintakan tambahan mengenai bagaimana menentukan latar belakang masalah yang baik supaya Bapak Ibu semua dalam menentukan latar belakang tersebut tidak asal-asalan. Bagaimana menentukan identifikasi masalah yang baik supaya identifikasi masalah itu bukan hanya caplok-caplok saja dan bagaimana menentukan rumusan dan batasan masalah yang baik. Jadi kepada Bapak Prof kita persilahkan. Ditayangkan, Mat. Tadi, Mat. Siapa Prof? Ya, itu terakhir nanti. Oke. Dalam metode penelitian, lazim disebut masalah itu dengan istilah discrepancy between the ideal and the real. Itu yang paling lazim disebut di dalam ilmu metode penelitian, bahwa masalah adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Problem is the discrepancy between the ideal and the real. Masalah adalah kesenjangan antara yang ideal dengan yang terjadi, yang seharusnya dengan yang terjadi. Atau bisa juga kita sebut dengan kesenjangan antara das Solem dan das Sen. Das Solem dan das Sen. Ini E nih, Mat. Diganti nanti, Mat. Das Sen. Sain itu E, diganti E. Ganti aja, Mat. Das Sen. Kesenjangan antara das Solem dan das Sen. Atau kesenjangan antara what should be dengan what it is. Atau boleh juga suatu situasi yang berisi kesenjangan atau gap yang bersifat teka-teki yang dapat menimbulkan keresahan atau kerawanan atau hambatan atau ancaman ataupun gangguan. Tadi dalam diskusi kedengaran oleh Bapak bahwa apa tadi, tidak hanya dari masalah gitu kan, tidak hanya dari masalah, tapi tidak hanya penelitian itu tidak hanya dari masalah, bisa juga dari pertanyaan gitu kan. Nah ini makanya di nomor 3 ini ada nomor 3 dan nomor 4 ada suatu pertanyaan yang bersifat teka-teki yang perlu dijawab, dipecahkan secara ilmiah. Tapi kalau pertanyaan yang tidak perlu dipecahkan secara ilmiah tidak bisa. Jadi itu menjadi rumusan masalah, menjadi dasar untuk masalah penelitian. Tapi kalaupun ada pertanyaan, tapi sifatnya mesti bisa dipecahkan secara ilmiah, boleh. Berarti tidak gap antara das Solem dengan das Sen. Dan tidak mesti juga masalah itu mulai dari yang lazim oleh kita itu kan, yang lazim di kita itu misalnya yang disebut masalah itu contohnya lulusan STAIPIK tidak bisa mengaji dengan baik, itu masalah itu. Kenapa disebut masalah? Karena seharusnya idealnya lulusan STAIPIK pasti bisa baca Al-Quran dengan baik.
Tapi setelah dilakukan observasi ke lapangan, diwawancarai dan dicari datanya bahwa di suatu daerah ada banyak lulusan taipik yang bertugas mengajar, tapi ternyata ketika diobservasi, diwawancarai yang bersangkutan di dalam proses belajar mengajar, ternyata memang tidak bisa mengaji dengan baik. Itu masalah itu artinya. Yang seharusnya lulusan taipik itu hebat mengaji, tapi yang terjadi di lapangan tidak bisa mengaji. Itu masalah namanya itu. Itu bisa memicu untuk diajukan sebagai masalah penelitian. Mungkin pertanyaan penelitiannya, kenapa lulusan dari taipik tidak terampil dalam mengaji umpamanya. Nanti bisa diteliti persoalannya itu, diteliti mungkin bagaimana proses belajar mengajar waktu kuliah di taipik, bagaimana kemampuan dosen yang mengajar di taipik, bagaimana fasilitas sarana di taipik, bagaimana kemampuan guru dalam membuat perencanaan pembelajaran, dalam menggunakan media dan lain segala macam. Banyak hal-hal atau faktor-faktor yang bisa diteliti. Tapi persoalannya tadi adalah lulusan taipik belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Itu artinya fakta di lapangan yang real bertentangan dengan yang ideal. Atau lulusan fakultas tarbiyah belum bisa mengajar dengan baik. Itu masalah itu. Karena harusnya lulusan fakultas tarbiyah yang sudah disiapkan 8 semester itu masih terampil dia mengajar. Tapi setelah dilakukan cek ke lapangan, diobservasi, di suatu daerah umpamanya banyak lulusan fakultas tarbiyah jadi guru, kemudian dilakukan observasi awal, dilakukan wawancara, dilakukan studi dokumen, ternyata fakta di lapangan mengatakan memang banyak lulusan fakultas tarbiyah belum terampil mengajar. Itu masalah. Sebab seharusnya lulusan fakultas tarbiyah harus bagus mengajar, tapi fenomena yang ada di lapangan menunjukkan tidak. Itulah disebut senjang antara the ideal dengan the real, atau senjang antara das solen dengan das sen. Atau boleh juga masalah itu dari pertanyaan misalnya ada sesuatu pertanyaan, kemudian pertanyaan tersebut mesti dijawab dengan penelitian ilmiah. Terus, dari mana masalah itu bisa kita peroleh? Bisa diperoleh dari diri sendiri. Yang dari diri sendiri itu contohnya sudah Bapak sampaikan minggu yang lalu, yaitu penelitian PTK. Itu berasal dari diri sendiri. Itu artinya masalahnya muncul dari diri kita sendiri. Kenapa dikatakan muncul dari diri sendiri? Karena PTK itu pasti dilakukan dengan dasar kita ingin memperbaiki mengajar kita. Kita melihat orang lain kok bisa mengajar seperti itu. Bapak ibu yang lain bisa mengajar seperti itu. Kenapa saya mengajar anak-anak tidak bersemangat, anak-anak tidak hidup, tidak berminat, tidak tinggi motivasinya dalam belajar. Dan hasil belajarnya juga belum optimal anak yang saya ajar. Lalu timbullah keinginan dari dalam diri saya. Saya ingin melakukan penelitian dengan PTK, penelitian tindakan kelas. Ya seperti itu namanya masalah muncul dari diri sendiri. Artinya kita merasakan ada masalah dalam diri kita. Apa masalahnya? Kenapa mengajar kita belum sebagus orang lain? Lalu kita ingin untuk memperbaiki mengajar kita itu dengan melakukan penelitian tindakan kelas. Kita mau menerapkan sebuah metode baru agar pembelajaran kita hidup dan agar hasil belajarnya juga jadi optimal. Kemudian bisa juga isu-isu santer dalam masyarakat. Apa isu-isu santer dalam masyarakat contohnya? Kalau saat sekarang MBG misalnya, makan bergizi, MBG, makan MBG, makan bergizi gratis. Makan beracun gratis. Makan beracun gratis. Makan bergizi apa? Gratis, Pak. MBG ya, makan bergizi
Itu kan banyak isu sekarang kan, bahwa MBG itu ada di beberapa daerah yang membuat anak-anak kita bukan sehat, tapi malah menjadi sakit. Nah, itu kan bisa menjadi masalah. Kenapa di beberapa daerah MBG itu mendatangkan dampak negatif kepada peserta didik? Nah, itu bisa diteliti isu-isu yang santer dalam masyarakat atau yang lain. Kemudian bisa masalah itu datang dari membaca. Itu yang paling banyak. Mestinya kalau mahasiswa dari membaca ini yang paling banyak. Karena dengan membaca laporan penelitian, dengan membaca tesis, dengan membaca disertasi, dengan membaca jurnal yang terbaru, itu akan memunculkan masalah. Bisa muncul masalah dari membaca laporan penelitian orang. Bisa muncul masalah dari membaca beberapa tesis orang. Bisa muncul masalah dari membaca beberapa disertasi orang. Demikian juga jurnal. Minggu depan Bapak dan Ibu akan kami beri tugas. Maka secara tidak langsung Bapak dan Ibu harus membaca tesis, disertasi atau jurnal. Agak 4 atau 5 yang sudah diujikan. Baru melaksanakan tugas itu. Atau tugas itu dibuat mesti dilandasi oleh yang poin nomor 3. Dengan membaca laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Bisa juga dari isu-isu yang santer dalam masyarakat. Kemudian bisa juga muncul masalah itu dari teori. Nah, sekarang ini yang jadi persoalan. Kita di PTKIN ini banyak mahasiswanya lemah di teori. Teorinya kurang. Dengan teori kurang tidak bisa memunculkan masalah. Dengan teori kurang tidak bisa melakukan pembahasan di dalam penelitian. Jadi oleh karena itu teori ini kata kunci nih. Siapa yang kaya dengan teori cepatlah masuk nanti proposalnya. Siapa yang miskin dengan teori terpaksa sekarang baru dimulai untuk mencari teori. Untuk membaca disertasi laporan penelitian supaya menemukan teori. Kemudian bisa juga dari kebijakan pemerintah. Muncul masalah. Sekarang ada program pemerintah Kota Padang yang bagus tuh, 4 pilar itu. Ada yang subuh berjamaah, nanti bulan Januari akan ada lagi reborn, remaja yang hidup kembali, artinya digiatkan lagi mungkin wirid remaja dengan versi baru. Kemudian ada remaja mengaji dan lain, ada 4 kalau nggak salah, itu kebijakan pemerintah. Bisa juga memunculkan permasalahan untuk diteliti. Bagaimana misalnya bagaimana kita harus melaksanakan kegiatan itu dengan metode yang bagus gitu kan. Bisa juga dari situ muncul masalah. Atau bisa juga dari orang lain. Kok ancak diteliti ya gitu orang kan. Ditawarkan kan. Dia mengemukakan ada kesenjangan antara ini dengan ini. Nah, ini yang bagus diteliti. Nah, itu, tapi orang lain yang nawarkan, bukan dari kita. Terus, Mat. Apa ukuran atau kriteria masalah itu yang layak diteliti gitu kan? Yang pertama sekali adalah originalitas. Masalah yang diteliti tidak boleh plagiat. Masalah yang diteliti tidak boleh yang sudah diteliti oleh orang lain. Itu namanya duplikasi. Jadi mesti masalahnya orisinil. Mesti masalahnya masalah yang baru. Memang belum ada orang melakukan penelitian tentang masalah kita itu. Kalau ada misalnya yang bersamaan, ada orang melakukan penelitian, tapi ada objek atau subjek lagi, atau ada variabel lain di kita, berarti berbeda dengan punya dia. Dia punya 1 variabel atau 2 variabel, kita 3 variabel, itu berarti tidak masalah. Kalau ada persamaan di variabel tertentu, tapi ada perbedaan pada variabel lain, berarti itu
itu masih disebut dengan orisinal. Kemudian signifikan. Kalau kita lakukan penelitian tentang masalah itu, manfaatnya besar. Jadi kalau kita lakukan penelitian, tapi hanya untuk isi perpustakaan saja, atau hanya untuk dokumen di kantor saja, berarti itu tidak signifikansinya tidak bagus. Mestinya penelitian kita, misalnya anak-anak di STIPIK ini melakukan penelitian research and development, penelitian pengembangan, menawarkan satu model pembelajaran Al-Quran yang baru misalnya, dan hasilnya itu lebih bagus untuk kemampuan membaca Al-Quran mahasiswa. Atau model pembelajaran itu menggunakan teknologi umpamanya, menggunakan aplikasi teknologi sehingga anak-anak belajar lebih menarik dan hasilnya juga lebih bagus. Itu namanya signifikansinya tinggi gitu kan. Kemudian ada interested topic, topik-topik atau judul-judul yang menarik. Judul-judul atau topik yang menarik. Banyak topik memang, tapi kadang-kadang bagi Anda menarik, bagi orang banyak tidak gitu kan. Hendaknya yang dikatakan menarik itu menarik bagi orang banyak, jangan menarik menurut kita saja. Menarik menurut kita saja bisa berarti itulah yang Anda kuasai, dan kalau itu yang Anda tulis, Anda cepat selesai. Tapi manfaatnya tidak ada, hanya untuk mengisi perpustakaan saja. Kemudian isu yang diangkat semestinya jangan isu lokal. Isu lokal nanti sudah selesai, kegunaannya hanya untuk itu, untuk tempat itu, untuk Kabupaten Padang Pariaman saja kegunaannya, untuk Padang Panjang saja kegunaan umpamanya. Itu tidak termasuk penelitian yang signifikansinya tinggi gitu kan. Kemudian manageable topik. Mestilah topik-topik atau tema-tema penelitian yang bisa Anda manage dengan baik. Ada topik yang bagus, tapi Anda sulit mendapatkan data. Itu tidak termasuk manageable topik namanya. Misalnya ada topik penelitian tentang bagaimana pembinaan narapidana berusia muda di LPM Muara Padang. Itu kan bagus topiknya itu. Tapi itu termasuk yang tidak manageable topik. Mengapa Bapak katakan tidak manageable topik? Karena akses untuk LPM itu susah. Izin masuk Anda susah. Periso-periso macam-macam. Dan kemudian Anda tidak leluasa untuk mewawancarai dan segala macam dengan penghuni lembaga. Nah, itu topiknya mungkin bagus. Bagaimana pembinaan napi muda atau model pembinaan, kita menawarkan model pembinaan napi berusia muda di LPM pokoknya. Tapi Anda susah mendapatkan data nanti. Maka itu termasuk yang tidak manageable topik. Mestinya yang diangkat jadi masalah itu adalah yang manageable topik. Topiknya bagus, gampang untuk mendapatkan data. Kemudian tidak bertentangan dengan moral dan etika. Penelitian kita tidak boleh bertentangan dengan moral dan etika. Dulu ada penelitian dilakukan orang, tapi hasilnya mengatakan orang Padang itu termasuk suku yang suka makan. Nah, itu dikritik oleh orang Minang dulu tuh. Nah, itu kan berarti dengan kata lain orang Padang itu cangok itu kan. Tapi kalau ada penelitian mengatakan dari hasil penelitian di berbagai daerah, orang Padang ini kreatif dalam membuka rumah makan, itu boleh itu. Atau orang Padang ini di mana saja dia tinggal, dia menerapkan filosofi di mana bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Itu bagus itu. Tidak ada orang marah. Atau dulu ada juga penelitian yang mengatakan orang Batak itu kasar katanya kan. Itu tidak boleh juga itu, bertentangan dengan etika. Orang Batak kasar katanya. Orang Batak itu sebenarnya suaranya yang keras, artinya elok itu kan. Terus Mas. Lanjut Mas. Kemudian ada juga pertimbangan dalam memilih topik itu.
Yang pertama, sebaiknya memang disesuaikan dengan bidang ilmu yang digeluti. Bidang awak Al-Quran, jangan diteliti lo olahraga. Susah nanti itu. Ambil selesai. Kemudian disesuaikanlah dengan minat calon peneliti. Minatnya mungkin melakukan penelitian lapangan, atau melakukan penelitian mix method, atau melakukan penelitian kualitatif minatnya. Tetap di situ saja kita, di mana minat kita itu. Kemudian yang nomor 3 sama dengan yang tadi. Jangan lupa bahwa yang akan kita teliti itu artinya manfaatnya luas gitu. Kemudian nomor 4 sama dengan yang tadi. Dapat ditangani dan dikelola. Sama dengan yang ini. Ini juga hampir sama dengan itu. Lanjut. Ini hampir sama dengan yang tadi. Kemudian bagaimana kita menuangkannya di dalam menulis latar belakang. Karena minggu depan Bapak dan Ibu akan kami beri tugas membuat latar belakang masalah agak 4-5 halaman yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Itu nanti dicakup sub-subnya di dalam. Gimana cara mengungkapkannya di dalam latar belakang? Yang pertama sekali, di dalam latar belakang itu mesti tergambar ada diskrepensi between the ideal and the real. Bagaimana caranya bisa kita menggambarkan itu dalam latar belakang? Maka pada bagian awal kita bercerita dulu apa yang seharusnya. Misalnya apa yang seharusnya? Untuk mendapatkan hasil belajar tahfiz yang baik, tentu memerlukan perencanaan pembelajaran yang sedemikian rupa. Dan pembelajaran tahfiz yang baik mestilah didukung oleh guru-guru yang memiliki kompetensi yang optimal. Di samping itu, pembelajaran tahfiz yang baik juga harus mendapatkan dukungan fasilitas sarana yang baik. Nah, cerita itu panjang lebar dulu. Itu dasolen namanya itu. Itu yang seharusnya. Kemudian di backup oleh 1 atau 2 jurnal. Menurut si Ani yang melakukan penelitian di Semarang, bahwa pembelajaran yang didukung oleh guru yang kompetensinya bagus, kemudian guru yang melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan media atau aplikasi X dan lain-lain, maka hasil belajarnya memang optimal. Kata si Badu dalam penelitiannya di Jakarta bahwa pembelajaran tahfiz Al-Quran yang didukung oleh fasilitas sarana yang memadai, kemudian didukung oleh siswa yang belajar memiliki minat dan motivasi tinggi, akan mendatangkan hasil belajar yang bagus. Nah, itu namanya dasolen. Nah, kemudian baru masuk kita ke dasen. Lalu berdasarkan pengamatan dan observasi awal peneliti ke lapangan, ditemui bahwa pada daerah X, siswa-siswa di daerah X itu hasil belajar tahfiznya belum memuaskan atau belum optimal. Banyak anak-anak sekolah menengah di atas yang baca Al-Qur'annya belum lurus dan belum baik gitu kan. Kemudian setelah dilakukan wawancara, observasi dan studi dokumen, ternyata pada daerah tersebut guru-guru yang mengajarkan tahfiz Al-Quran itu hanya guru PAI biasa, belum guru PAI yang dipluskan dengan tahfiz, tahsin dan Al-Quran, gitu kan. Kemudian itu namanya zeril, itu namanya dasen, fakta yang ada di lapangan. Lalu kalau sudah kelihatan antara dasolen dasen itu pincang ya, ada kesenjangan. Kalau dasolen tadi yang seharusnya sudah cerita begini begitu, kemudian diiringi oleh dasen yang faktanya itu berbeda dengan apa yang seharusnya di atas, maka hal tersebut di ataslah yang
mendorong peneliti perlu melakukan penelitian tentang ini yang diberi judul dengan pengembangan model pembelajaran tahfiz menggunakan aplikasi X dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan baca Al-Quran siswa di Madrasah Anu. Itu sudah satu, sudah selesai. Bahwa latar belakang sudah selesai. Itu singkatnya, tapi nanti Bapak harus panjang. Minimal latar belakang itu 1,5 halaman kalau dalam tugas yang sekarang ini. Kemudian baru masuk yang kedua, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan. Nah, apa yang teridentifikasi tadi? Kemampuan belajar tahfiz anak masih rendah. Guru-guru yang mengajar kompetensinya belum cocok dengan mestinya PAI yang plus Al-Quran, tapi yang mengajar sekarang yang PAI biasa saja. Nah, itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, proses belajar mengajar di sekolah-sekolah umumnya tidak didukung oleh fasilitas sarana yang memadai. Apalagi masalah yang lain, motivasi dan minat belajar siswa rendah. Kenapa? Karena sebagian guru melaksanakan proses pembelajaran belum menggunakan metode-metode yang bisa membangkitkan minat belajar siswa. Metode-metodenya masih metode konvensional. Lalu sesudah identifikasi masalah, agak 5 atau 6 masalah yang teridentifikasi, baru kita masuk ke batasan masalah. Dari beberapa identifikasi masalah itu, kita pilih beberapa saja untuk kita angkat sebagai topik atau sebagai batasan masalah yang kita teliti. Misalnya kita mau tadi menghadirkan model pembelajaran, kita angkat salah satu masalah yang pertama adalah mau melihat bagaimana sesungguhnya proses pembelajaran tahfiz di Madrasah Anu. Kemudian yang kedua masalah yang akan kita teliti adalah kita kembangkan sebuah model baru yang akan diperkirakan dapat mengatasi model pembelajaran yang sedang berjalan di madrasah yang tidak bisa meningkatkan hasil belajar itu. Kemudian yang ketiga kita ambil masalahnya adalah pengujian terhadap validitas model yang kita kembangkan, kemudian pengujian terhadap praktikalitas model yang kita kembangkan, dan kemudian pengujian terhadap efektivitas model yang kita kembangkan. Itu kalau penelitian model. Kalau tidak penelitian model, misalnya kita mau melihat bagaimana pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah Anu. Nah, masalah yang pertama, bagaimana perencanaan pembelajaran oleh guru. Batasan masalah yang pertama, perencanaan pembelajaran. Kemudian batasan masalah yang kedua, proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Yang ketiga, penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru. 3 masalah. Berarti tiga itulah yang akan kita teliti. Itu yang disebut dengan batasan. Mana masalah yang akan kita teliti? Mana yang tidak diteliti? Di luar yang 3 itu berarti tidak kita teliti. Kita meneliti perencanaan, meneliti pelaksanaan, dan meneliti penilaian. Kemudian pindah ke rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah yang sudah penulis kemukakan di atas, maka dapatlah dirumuskan masalah pokok atau masalah utama dalam penelitian ini. Nah, batasan tadi kita beri kata tanya, menambah kata tanya saja. Tugas kita yang kedua, jadi beda antara batasan masalah dengan rumusan masalah di kata tanya itu. Kalau batasan masalah dalam bentuk statement. Kalau rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Kalau batasan masalah dalam bentuk statement. Yang tampil sekarang ini sebenarnya ini rumusan masalah. Karena pakai kata tanya. Kalau yang batasan masalah dalam bentuk statement. Kalau yang tadi kita contohkan perencanaan pembelajaran. Nah, begitu saja. Masalah yang kedua, pelaksanaan belajar mengajar.
batasan masalah yang ketiga, penilaian hasil belajar. Ketika batasan masalah itu menjadi rumusan masalah, kita tambah dengan kata tanya. Bagaimana perencanaan pembelajaran, bla 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 bla. Bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran, bla 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 bla. Kemudian yang ketiga, bagaimana penilaian pembelajaran, bla bla bla. Berarti antara batasan dengan rumusan sudah oke. 3 batasan, 3 rumusan. Dan kemudian maju kita ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian mesti sama dengan masalah. Nggak boleh beda. Jangan tujuan penelitian lain, masalah lah lain. Kalau tadi 3 masalahnya, 3 rumusannya, 3 pula tujuannya, tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan pembelajaran oleh guru di Madrasah Anu. Tujuan penelitian yang kedua untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran oleh guru di Madrasah Anu, bla 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 bla. Tujuan yang ketiga untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penilaian hasil belajar di sekolah Anu. Berarti itu namanya relevan, sinkron antara batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. 3 batasan masalah, 3 rumusan masalah, 3 tujuan penelitian. Dan nanti juga 3 hasil penelitian. Nah, sudah sampai kita kepada bahagian akhir dari kuliah kita. Sampai kepada tujuan penelitian. Naik, Mak. Kalau yang tadi, kalau yang tadi. Oke, contoh-contoh rumusan masalah. Terus merumuskan kalau yang batasan masalah itu ini definisinya. Memetakan variabel, komponen, aspek yang terlibat dalam suatu masalah yang menggunakan pola pikir atau paradigma tertentu. Kemudian yang kedua, memisahkan variabel atau komponen aspek yang termasuk fokus dengan yang tidak termasuk fokus. Kalau tadi identifikasi itu ada 6 atau 7, maka yang masuk fokus menjadi 3 saja umpamanya. Membuat rumusan atau pendefinisian yang bersifat operasional. Kemudian membatasi masalah bukan memberi definisi, tapi memilahkan masalah mana yang masuk fokus dan mana yang tidak. Di dalam kita membuat latar belakang tadi kan ada dasen. Dasen itu kan banyak fenomena yang kita kemukakan, yang ada di lapangan. Kemudian tidak semua yang kita teliti, mungkin 3 atau 2 saja. Oke, Mat, cukup ya penjelasannya. Kalau ada pertanyaan silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi disinggung juga tentang penelitian model, Pak. Jadi penelitian model tadi kan bagaimana kita nanti ujung-ujungnya mengembangkan model baru ya dalam apa yang kita teliti gitu. Itu untuk lebih dalamnya itu gimana Pak? Mulainya untuk penelitian model ini gitu. Ya, Bapak harus membaca buku tentang Research and Development. Ada di buku Pak Sugiono. Ada di buku yang dibaca oleh teman Anda tadi, Creswell. John Creswell. Ada menjelaskan tentang penelitian model. Di model itu bisa model pembelajaran, bisa model manajemen, bisa juga model administrasi, bisa juga model penilaian. Jadi kalau wilayah kita tentu model pembelajaran, model penilaian, model manajemen. Kalau misalnya kita menggunakan metode gitu Pak. Jadi misalnya contoh kayak metode tahsin gitu kan. Metode tahsin itu kemarin saya pernah ikut pelatihan ya, nama
metodenya itu metode Al-Huda untuk tahsin gitu. Jadi metode Al-Huda ini sudah saya terapkan dan itu sangat luar biasa. Bisa 1 bulan itu anak-anak udah bisa untuk membaca atau tahsin Al-Quran tersebut gitu. Jadi kalau saya ingin menerapkan itu, apa langkah-langkah yang misalnya ingin menawarkan itulah gitu model itu. Ya, yang pertama langkahnya Anda harus membaca Research and Development dulu, karena penelitian Anda itu adalah penelitian model. Mungkin judul penelitian Anda itu nanti adalah pengembangan model pembelajaran tahsil Al-Quran menggunakan metode Huda misalnya, atau menggunakan pendekatan Huda. Tapi sebaiknya jangan itu saja, ada yang baru hendaknya. Huda itu diberi nama umpamanya, diberi ciri khas, apa misalnya singkatan dari Huda itu. Apa? Nama orangnya, Bang? Huda itu nama orang. Nama dia yang membuat ya? Tapi mestinya ada tambahan juga bagus. Oh Kalau gitu. metode Huda, metode Talaki kan ada juga gitu ya. Ya. Apa ciri khas model Anda itu? Apa spesifikasinya gitu kan? Mesti dikemukakan. Model Huda menggunakan aplikasi anu, model Huda menggunakan pendekatan anu, model Huda berbasis anu gitu kan. Mesti ada ciri khasnya Pak. Karena nanti kalau penelitian model itu dia minta spesifikasi. Apa spesifikasinya? Kalau misalnya model Huda itu susah mengajarkannya, walaupun hasil anak tinggi, itu tidak bagus juga. Sebab model pembelajaran yang ditawarkan itu mesti mudah melaksanakannya. Mudah murid menerimanya. Dan dapat mendatangkan hasil belajar yang bagus. Sekarang lagi banyak penelitian-penelitian tentang tahfiz itu. Ada yang menggunakan talaki, ada yang menggunakan macam-macam modelnya, ada yang menggunakan aplikasi. Kalau menggunakan aplikasi kan pakai teknologi itu. Dia menggunakan aplikasi pakai teknologi. Ada barcode dan ada segala macam. Jadi nanti peserta didik itu bisa belajar pakai teknologi, menggunakan model yang pakai teknologi. Kalau meneliti itu sampai kita mencari orang yang membuatnya tuh Pak. Kalau orang yang membuatkannya kan teorinya itu. Yang penting ada tulisannya gitu kan. Ada bukunya, ada teorinya. Apa pengertian Huda itu, apa pengertian model yang dikembangkan oleh Huda itu, apa ciri khasnya, apa spesifikasinya, kemudian bagaimana melaksanakannya gitu kan. Mesti ada langkah-langkahnya Pak. Ada langkah-langkahnya, ada sintaknya, apa alat yang digunakan gitu kan, bagaimana proses pembelajarannya gitu kan, bagaimana cara penilaiannya, karena model pembelajaran itu mesti menyangkut perencanaan, pelaksanaan, penilaian. Kemudian model pembelajaran itu juga ada sintaknya, ada social sistemnya, ada principle of reaction-nya, ada support sistemnya, dan ada nurturan efeknya. Ada 5 unsur model pembelajaran yang nanti bisa Anda kemukakan. Anda menyebut model Huda itu mesti ada karakteristiknya, ada posturnya gitu kan. Tidak hanya sekadar disebut saja model Huda. Jadi orang bertanya, apa pelaksanaannya, apa perencanaan pembelajaran model Huda ini seperti apa, bagaimana nanti menerapkannya, apa alat dan media yang digunakan. Kemudian setelah selesai bagaimana cara penilaiannya, maka Bapak bisa mengatakan tadi banyak anak-anak yang cepat pandai mengaji kan. Itu kan berdasarkan penilaian itu. Jangan-jangan bukan karena model Bapak dia pandai mengaji. Karena dia rajin juga mengaji di tempat yang lain. Atau dia mengaji dengan orang tuanya di rumah gitu kan. Bukan karena model Bapak. Kalau bedanya dengan kuanti atau kuali itu apa Pak modelnya Pak? Ya, kalau kuanti kuali itu pakai variabel X1, X2, Y gitu kan. Motivasi belajar, cara belajar dengan hasil belajar. X1-nya motivasi belajar, X2-nya cara belajar, X3-nya hasil belajar. Itu statistik nanti Pak. Tapi punya Bapak itu mesti ada juga hitungan-hitungannya itu nanti.
Kalau Bapak mengembangkan model Huda itu di belakang nanti ada eksperimen, Pak. Ada kelas eksperimen dan ada kelas kontrol. Nanti Bapak bandingkan hasil belajarnya. Hipotesisnya, anak-anak yang belajar dengan model Huda Bapak, hasil belajarnya lebih tinggi dari anak-anak yang belajar secara konvensional, yang biasa. Mesti ada ujungnya juga hipotesis Bapak nanti di belakang. Oke, ada yang lain? Pak Prof, Ada satu kita Pak. Izin bertanya, Pak Prof. Siapa yang dulu? Siapa yang dulu? Presiden. Dan silakan, Bu. Saya gimana Mas? Pak Prof bisa sedikit saja pertanyaan saya. Halo? ya Ustazah, lanjut. Lanjut, Bu. Saya menanya sedikit saja. Misalnya kita yang teliti itu boleh satu orang saja jadi sampelnya, Ustaz? Gimana? Boleh tuh? Seperti contoh tadi, ini saya ingin teliti juga, mana-mana tahu bisa untuk jadi tesis saya nanti. Anak-anak ada satu orang anak nih di sekolah saya ini yang hafalannya 7 tahun sudah 30 juz, 9 tahun sudah bisa dia membaca mahir dengan 30 juznya, bisa 3 kali baca, maksudnya sudah bisa diuji semuanya gitu. Nah, bolehkah diteliti dengan hal ini semuanya, misalnya dari faktor keluarganya, faktor anaknya, faktor semuanya, bolehkah seperti itu, Ustaz? Pak Prof? Bisa. Penelitian kualitatif Ibu nanti. Tapi itu. banyak aspek yang Ibu teliti. Dan tidak sebentar, harus berlama-lama. Ibu bisa teliti bagaimana cara dia belajar, bagaimana latar belakang keluarganya, bagaimana status ekonominya, bagaimana status sosialnya, bagaimana iklim keluarganya, bagaimana yang lain-lain fasilitas dan sarana belajarnya. Ya, judul Ibu mungkin ya judul Ibu nanti bisa juga jadi keren itu. Apa judulnya? Nanti judulnya bisa belakangan nanti. Kalau penelitian seperti itu bisa belakangan judulnya nanti dibuat judul yang paling keren itu. Ibu meneliti seorang anak yang memiliki keahlian khusus namanya itu. Itu namanya masalahnya khas gitu kan. Tapi Ibu tidak hanya meneliti biasa-biasa saja. Sia namonyo, sia orang tua di Makarajonyo, kemudian berapa penghasilannya. Tidak sekadar itu. Ibu teliti secara mendalam. Bagaimana cara anak itu belajar Al-Quran di rumahnya. Berapa jam dia belajar sehari. Bagaimana dukungan orang tuanya. Kemudian bagaimana lingkungan rumahnya. Apakah mendukung atau tidak untuk belajar Al-Quran. Boleh Ibu meneliti satu orang. Apalah judulnya itu ya nanti. Tapi judulnya bisa belakangan tuh Bu. Boleh bisa. Profil bisa juga profil ya bisa Ibu membuat profil. Dia sekolahnya SD. SD baru Pak. Tapi SD ya SD. Tapi anak tuh sekarang sudah kelas 6, tapi dari saya dapati saya masuk juga mengajar anak ini dari kelas 3 Ustaz, Pak Prof. Ibu gurunya? Iya, saya tapi gurunya itu bukan saya sendiri gitu. Intinya ada saya meneliti nanti dari pihak keluarganya gitu. Ya, kita hanya ada juga kemungkinan bias nanti itu karena ibu gurunya. Sebaiknya jangan yang ibu gurunya. Kalau ibu gurunya nanti pasti positifnya lebih banyak datang nanti di hasil penelitian. Bias namanya. Tapi kita jangan melihat dari sisi guru, jangan nanti gimana? Hilangkan gurunya. Iya, bias dia. Karena ibu kenal anak itu dari awal. Ibu ngajarnya kan. Pasti bias dia. Tidak. Enggak bisa bias. Ibu kalau meneliti itu memang anaknya enggak ibu ketahui sama sekali gitu kan. Kalau itu ibu sudah punya data. Ada anaknya. Berarti tinggal menyusun berarti data. Anak yang Ibu keduanya tinggal Pak. menyusun data saja lagi itu karena di kepala ibu sudah ada jawabannya semua. Jawabannya cenderung nanti positif itu. Bias dia. Karena ibu sudah mengenal dan ikut mengajari anak. Berarti anak yang kedua lagi, Ustaz.
Cuman kalau bisa juga Ibu Oh, itu mau berarti harus meneliti yang tidak Nah, jaga. ada kasus-kasus tertentu yang istimewa, umpamanya anak tukang sol sepatu, umpamanya kan. Ibu teliti kemampuan baca Al-Quran anak tukang sol sepatu di kota Bukit Tinggi atau di kota Padang. Atau anak yang adopsi. Nah, Ibu cari anak adopsi itu agak 4 orang, Ibu teliti secara mendalam. Bagaimana proses pendidikan agama anak-anak adopsi di kota Padang, misalnya. Atau bagaimana pendidikan agama anak adopsi di Kota Padang. Ibu teliti bagaimana pendidikannya, bagaimana makannya, bagaimana pengawasan orang tuanya, bagaimana sekolahnya. Ibu teliti banyak variabel yang Ibu teliti. Nah, karena itu tidak bias, karena Ibu tidak tahu sama sekali dengan mereka. Tapi kalau anak tadi bias itu, pasti bias. Pasti bias, karena dalam kepala Ibu sekarang sudah ada jawaban penelitiannya itu. Nah, Ibu tahu dari anak itu dari awal karena Ibu mengajar. Kalau orang lain meneliti anak itu bagus. Orang lain yang tidak bersinggungan dengan anak meneliti bagus. Ibu suruh kawan Ibu meneliti itu bagus tuh. Ibu berikan infonya bahwa anak ini istimewa dia. Dia umur sekian sudah bisa ngaji sekian, 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 sekian. Ibu nanti salah satu sumber datanya, respondennya. Satu lagi Pak Prof, Taufik ini itu. lama menelitinya itu tadi berapa bulan Pak Prof? Sebentar, anak saya nelpon ya Bu. Tolong jawab Rahman. Oke, baik. Halo Rel. Oke, ya, Bapak Ibu, ada lagi yang mau dilanjutkan pertanyaannya? Udah, Sat. Oke, siap, Taufik. Ini Sat. Kami kan ada organisasinya namanya Majelis Sunan Ad-Da'wah Riau. Jadi itu kami membimbing itu lapas wanita, lapas narkotika, dan lapas anak di Riau. Jadi di lapas anak itu ada kami buat sekarang ini programnya asrama santri. Dan lapas narkotika juga asrama santri. Terus di lapas wanita itu rumah tahfiz, kami buat rumah tahfiz daras namanya. Jadi ini jadi kan kami ingin tadi kan kalau masalah lapas itu kan agak susah kata Pak Prof tadi kan. Nah, karena kami yang dapat akses ke situ itu apa bisa boleh meneliti, bukan meneliti, karena kami ada modul pembelajaran tahfiz untuk rumah tahfiz daras di lapas wanita sama program pembinaan ibadah di lapas anak dan narkotika itu. Nah, itu gimana apanya tuh penelitian seperti itu apakah boleh atau tidak gitu. Oke, berhubung Pak Prof sudah datang, coba diulang lagi Pak Taufik. Boleh. Iya, Pak Prof sudah hadir. Ini Pak Prof, jadi kan kami ada organisasi namanya Sunan Ad-Da'wah. Jadi diamanahkan untuk membimbing narapidana nih sebenarnya. Baik itu anak-anak, lapas narkotika, dan lapas wanita, tapi dalam bentuk yang berbeda. Kalau lapas anak dan narkotika itu kami buat itu asrama santri. Jadi ada 2 yang berminat jadi santri, itu dibedakan dengan yang tidak berminat kan. Kalau di lapas wanita itu ada namanya itu rumah tahfiz daras namanya. Itu baru launching 2 bulan yang lalu lah. Jadi ini kami ada modul nih, Pak Prof, itu ada modul pembelajaran mutabaah juga gitu. Apakah seperti itu tuh boleh gitu ditawarkan gitu untuk menjadi suatu penelitian untuk kami gitu.
Itu saja Pak Prof. Kriteria masalah tadi, Mat. Kriteria masalah. Ya. Dari mendengar pertanyaan Ananda sebentar ini, terus Mat ke depan, Mat, ke depannya. Ke depannya. Ke depannya lagi, Mat. Ke depannya, Mat. Ke depan, Mat. Ini. Ke depan lagi, Mat. Ke depan, Mat. Nah, di bawah ini. Ini. Oke. Yang Bapak sebut tadi memang topiknya masuk ke yang ini, interested topik kan? Kan tadi Iya, sudah Pak. Bapak katakan originalitas tadi kan? Biasanya di tesis kita halaman pertama kan ada metre. Nah, metre itu kan menunjukkan pengakuan atau pernyataan dari kita bahwa tesis kita itu adalah murni, tidak duplikasi, tidak plagiat gitu kan. Kemudian yang kedua, tadi sudah Bapak terangkan juga, mesti yang manfaatnya besar untuk pengembangan keilmuan untuk lembaga gitu. Kalau penelitian itu hanya manfaatnya untuk Lubuk Alung saja umpamanya atau Payakumbuh saja, itu tidak bagus tuh signifikansinya. Oleh karena itu masalahnya jangan masalah lokal gitu kan. Jangan masalah yang sedikit, masalah yang besar. Makanya mengungkapkan latar belakang itu isunya isu nasional bagus. Isu nasional. Isunya isu yang besar bagusnya. Jangan isu yang kecil. Kalau isu yang kecil itu nanti selesai Bapak penelitian penggunanya untuk pedang-priaman saja. Orang tidak pedang-priaman tidak ada manfaatnya penelitian Bapak itu misalnya itu kan. Jadi manfaat penelitian misalnya Bapak meneliti tentang apa yang besar lah masalahnya gitu kan. Kalau Fish itu kan bisa digunakan oleh stipik yang di mana-mana itu kan nanti. Kalau Bapak mengembangkan model pembelajaran tentang tahfiz, tentang tahsin dan lain segala macam. Kemudian interesting topik. Topiknya mesti topik-topik yang menarik. Jangan topik yang sudah usang gitu kan. Topik yang menarik. Yang punya Bapak tadi kenanya di sini mungkin Pak, di manageable topik. Topiknya bagus. Tadi di kelas yang pertama tadi juga Bapak mengatakan ada hal-hal menarik menurut anak fakultas dakwah atau anak tarbiyah tentang bagaimana pembinaan narapidana yang muda. Kan banyak sekarang narapidana muda kan. Narapidana muda itu kan banyak sebagai penghuni LP sekarang. Nah, bagaimana kita melakukan pembinaan supaya mereka itu bisa kembali ke masyarakat dengan baik. Nah, tapi itu topiknya bagus. Interesting topik. Cuma kena di sini, Ananda, di manageable topik. Manageable topik ini artinya topik itu mestilah topik-topik yang bisa kita kelola. Tapi kalau yang tadi itu Bapak khawatir nanti Ananda repot ke LP itu. Akses masuknya sulit, dipersulit nanti oleh orang LP Ananda masuk. Karena Ananda akan melakukan penelitian. Mereka ingin menjaga rahasianya, tidak buka rahasianya keluar gitu kan. Mereka tidak akan memberikan data yang diperlukan oleh Ananda secara murni. Mungkin sumir saja dia memberikan datanya nanti. Sehingga penelitian Ananda tidak sampai kepada hal yang kita inginkan. Jadi tidak termasuk ke golongan manageable topik itu. Itu termasuk penelitian yang sulit akses untuk mendapatkan data. Tadi sudah beri contoh juga Bapak ke misalnya Ananda meneliti Pertamina misalnya atau meneliti PT Semen Padang umpamanya kan. Nah, itu kan perusahaan-perusahaan vital itu biasanya akses masuknya sulit itu. Kalau akses masuk sulit berarti data yang kita dapatkan data yang sangat minimal. Kita ingin datanya lebih dalam, lebih luas karena kita melakukan penelitian kualitatif. Nah, kemudian tidak bertentangan dengan moral dan etika. Oke, untuk itu Rahmat. Lanjut. Ini Pak Prof, boleh apa Pak Prof? Pak, dia kami kan apa Pak Prof? 3 dapat itu izin masuk itu kan 3 kali dalam seminggu gitu Pak Prof. Jadi maksudnya kalau kita ngambil datanya itu
secara dengan langsung dengan narapidana itu aja ketika mengajar Pak Prof, gimana tuh Pak Prof? Boleh seperti itu atau tidak? Kalau 3 kali seminggu masuk kan berarti terbatas itu. Dan tidak bisa berdalam-dalam, tidak bisa berlama-lama, karena yang menjadi responden Anda itu orang tahanan. Salah satu orang tahanan. Yang kedua yang akan jadi responden Anda itu adalah para petugas LP kan. Jadi kemungkinan dia tertutup ada. Kemungkinan dia tertutup ada. Karena dia pasti akan menjaga rahasia rahasia LP-nya gitu. Jadi diperkirakan penelitian yang seperti itu tidak akan memperoleh data yang besar, yang luas. Mungkin datanya data yang sumir-sumir saja. Kita ingin mendalam. Kita ingin deep interview yang secara mendalam. Kita ingin berlama-lama melakukan penelitian. Tentu kita mesti punya akses, mbaknya. Jangan terbatas gitu. Nah, itu termasuk golongan yang tidak manageable topik, yang kita tidak leluasa untuk mendapatkan dan mengelola data. Kalau topiknya menarik, banyak yang menarik itu. Misalnya di Andam Suri, yang di Sukarame, tempat wanita jahat itu kan bagus juga kita melakukan pembinaan di situ. Nah, tapi nanti susahnya masuk ke lembaganya susah. Kalau kita ke sekolah, ke panti, misalnya panti jompo dan segala macam, itu mungkin tidak sesulit ke lembaga-lembaga vital itu. Kalau LP itu termasuk vital, kalau PT Semen Padang termasuk vital, Pertamina umpamanya, itu susah kita mendapatkan data yang komprehensif gitu kan. Karena mereka pasti akan memelihara hal-hal tertentu yang tidak boleh diekspos keluar gitu kan. Oke ya. Ada lagi, Mat? Kasih Oke, banyak. ada lagi Bapak Ibu? Oh, Ada ini satu, satu Pak. lagi Pak Prof. Fitri Wulandari, ini sudah dari tadi dia ngacungkan tangan. Oke, silakan. Yang terakhir. Izin bertanya Pak Prof terkait dasolen tadi. Berarti apakah ada peluang ketika kita membuat dasolen itu pakai opini peneliti, Pak? Atau memang tidak boleh sama sekali, Pak? Sekian, Opini Pak. belum bisa masuk, Bu. Opini tidak boleh masuk. Di dasen juga tidak boleh opini, Bu. Dasen nggak itu boleh, Pak, sering ya? Bapak membuat kritik. Oh, ini dasennya ini common sense nih kata Bapak. Apa yang Oke. dimaksud dengan common sense? Kece awak seorang. Jadi Ya. dasennya itu fakta atau fenomena yang Ibu kemukakan bahwa anak-anak ini bacaan Al-Qur'annya belum optimal, itu mesti ada data oleh Ibu, hasil penelitian siapa, kan? Laporan dari Staipik mana, laporan dari Kemenak mana. Tidak bisa Ibu mengatakan oh, sebagian besar anak-anak yang belajar di sini, siswa ini, walaupun dia sudah belajar itu, yang mengajarnya tamatan dari Staipik dan segala macam, tapi hasil belajar tahfiznya masih belum optimal. Mana datanya? Mesti ada empirical datanya. Surat kabar kapan yang memberitakan itu? Kemenak mana yang mengungkapkan itu dalam pertemuan? Bahwa madrasah-madrasah sekarang sudah pada semarak dengan pendidikan ini, tetapi hasilnya masih belum menggembirakan. Mana datanya? Data yang belum menggembirakan itu. Ibu bisa cari ke Kemenak mungkin. Ibu bisa cari ke hasil penelitian orang-orang di jurnal. Nah, makanya Baik. dasennya itu diperkuat dengan hasil penelitian jurnal. Dasen. Kalau dasolennya dengan teori, Bu. Berarti isinya teori aja ya, Pak, ya? Kalau Boleh dasolen ya, juga Pak? jurnal agak 1-2. Dasolen itu boleh juga jurnal agak 1-2. Hasil penelitian Nur Hasnah yang menggambarkan bahwa pembelajaran tahfiz yang didukung oleh perencanaan pembelajaran yang bagus, proses belajar mengajar yang bagus, didukung oleh sarana prasarana yang bagus, dan dilengkapi lagi dengan guru yang kompeten mengajarnya. Pastilah pembelajaran yang seperti itu akan mendatangkan hasil belajar yang maksimal. Nah, si Nur Hasnah melakukan penelitian di ANU menyatakan bahwa setiap
pembelajaran tahfiz yang didukung oleh yang Bapak katakan tadi pasti mendatangkan hasil yang begini gitu kan. Jadi sejalan hasil penelitian jurnal sejalan dengan teori Dasolen. Kemudian yang dasen, fakta-fakta yang kita ungkapkan mesti didukung oleh data. Tidak boleh common sense. Nah, kemudian Baik, Pak. kalau sudah seperti itu kan nampak senjangnya itu antara Dasolen dengan Ya. dasen. Nah, baru kita masuk dengan paragraf yang penting itu. Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan di atas, dan itulah yang mendorong penulis sangat tertarik melakukan penelitian dengan judul seperti berikut. Itu baru bagus latar belakangnya itu. Karena Dasolen dengan dasennya pincang. Kemudian di Ya, pincangnya senjang, itu Pak. ibu masuk. Di pincangnya itu ibu masuk. Dan memplot sekaligus judul. Setelah itu baru ibu masuk ke sub yang kedua. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu adalah cuplikan atau kita comot fenomena-fenomena yang kita kemukakan di dasen itu. Hasil belajar yang belum maksimal, pembelajaran yang masih belum didukung oleh fasilitas sarana, motivasi murid belajarnya masih rendah, dan lain dan lain dan lain-lain. Nah, itu yang jadi identifikasi. Kemudian batasan masalah dibatasi. Tidak semua identifikasi itu yang ibu ambil. Mungkin 2 atau 3 saja. Batasan masalah itu misalnya perencanaan pembelajaran tahfiz, proses pembelajaran tahfiz, penilaian pembelajaran tahfiz. Rumusannya juga 3 nanti. Bagaimana perencanaan pembelajaran tahfiz di sekolah anu, bagaimana pelaksanaan pembelajaran tahfiz di sekolah anu, kemudian bagaimana pula penilaian tahfiz di sekolah anu. Tujuan penelitian juga turun dari situ. 3 juga tujuan. Pertama, untuk mengetahui perencanaan untuk mengetahui dan menganalisis tujuan pembelajaran tahfiz. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tahfiz di madrasah anu. Yang ketiga juga, ya, berarti itu namanya relevan. 3 batasan masalah, 3 rumusan masalah, 3 tujuan penelitian. Apa beda antara batasan dengan rumusan? Batasan masalah dalam bentuk statement. Rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya. Yang pertama tadi perencanaan pembelajaran bla 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 bla, pelaksanaan pembelajaran bla 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 bla, penilaian pembelajaran bla 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 bla. Itu kan yang sederhana, Bapak ambil contoh ini. Tidak mesti itu. Kemudian rumusan masalah tambah dengan kata tanya. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran? Bagaimana pelaksanaan pembelajaran? Bagaimana penilaian tujuan? Tujuan untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan pembelajaran. Yang kedua, untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana guru melakukan penilaian pembelajaran. Selesai. Tujuannya turun juga dari situ semua. Jadi itu namanya relevan. Ada benang merah namanya. Ini masalah, ini pembatasannya, ini rumusannya, ini tujuan penelitian. Oke, ada lagi, Man? Sedikit lagi, Pak, izin, Pak. Berarti, Pak, dalam latar belakang masalah tadi, karena tidak boleh ada opini peneliti, dan kita dibolehkan untuk mengambil dari jurnal juga, kutipan-kutipan itu harus kami buatkan dalam daftar pustaka, atau bagaimana, Pak, cara menuliskannya kami, Pak? Kalau yang sekarang di UIN ya, di STEPIK, nggak tahu, kita belum ada aturannya, Bapak, dan lihat. Di dalam latar belakang cukup body note aja. Nanti di belakang tetap di belakang tetap masuk daftar perpustakaan. Jurnalnya masuk daftar perpustakaan. Tapi untuk efisiennya karena di UIN sekarang sudah body note. Jadi cukup body note, nanti di latar belakang tuh body note aja. Sampai ke belakang kutipan tuh body note, nanti di daftar bacaan masukkan jurnal itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, udah lagi, Man? Pas, Pak Prof. Oke, terima kasih banyak atas Di ilmu sini tinggal masukan. sholat saja lagi orang sudah Iya, azan. tambahannya dari Pak Prof. Baik, Pak Prof. Mengenai tugas sudah sampaikan tadi. Enggak apa-apa lagi, Prof. Biar disampaikan Ramat aja ya. Iya, Ramat Pak aja Prof. ya. Iya. Oke, terima kasih. Baik, Pak Prof. Terima kasih, Pak Prof. Baik, Bapak Ibu semuanya. Sebelum ditutup, ini ada tugas dari dosen mata kuliah metode penelitian.
Maka di pertemuan besok makalahnya tetap tampil. Namun sebelum itu Bapak Ibu tugasnya seperti ini. Oh, sebentar. Oke, nampak Bu Rashidah, Bu Fitri Wulandari? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Oke, tugas Bapak Ibu semua di pertemuan besok itu silakan Bapak Ibu buat. Kan tadi sudah dibahas bagaimana mendudukkan latar belakangnya. Maka mesti ada dalam tugas Bapak Ibu latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Silakan nanti Bapak Ibu buat dan dikumpulkan nanti di tanggal 19 Oktober pas di perkuliahan kita. Nanti akan dipilih salah satu beberapa orang dari Bapak Ibu untuk mempresentasikan ini latar belakang masalah yang sudah kami buat, ini identifikasinya, ini batasannya, sampai ini tujuannya. Jadi Bapak Ibu akan menampilkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prof tadi. Jadi tadi sudah disampaikan ini teori cara membuatnya dan di pertemuan besok ini aplikasinya. Apa yang Izin Pak ya. ditampilkan oleh Pak Prof tadi akan dikirim dalam grup nanti medianya Izin Pak. tadi. Ya, ya Saroki. Ini 3 sampai 4 halaman ini udah ke semuanya ini Pak Dokter. 3 atau 4 halaman. Iya, Ya, udah ke semua sampai ke tujuan penelitian berarti. iya, Oh, Total. iya. Oh, jangan Ya. sampai bahas sebanyak tesis pula kan. Oh ya. Ini hanya sebatas penggambaran. Nanti kami bersama-sama melihat dengan Pak Prof. Sudah cocok enggak? Kalau andai kata bisa, maka dituangkan paling atasnya judulnya. Di ini judul besarnya apa? Setelah dituliskan judul besarnya, maka setelah itu silakan dituliskan latar belakangnya, poin-poin pentingnya saja. Setelah itu ini, kalau Bapak Ibu penelitiannya kualitatif, maka silakan nanti tidak usah pakai identifikasi masalah, langsung saja kepada batasan batasan. masalah. Tapi kalau penelitiannya kuantitatif, seperti yang ingin dilakukan oleh Bu Fitri Wulandari, penelitiannya kuantitatif, maka mesti memakai kata identifikasi masalah. Oke, sebelum lanjut ada Bapak Ibu yang mau bertanya dulu mengenai tugasnya. Oh, Pak, Pak Dokter, itu nanti harus ada langsung judulnya atau kita buat latar belakang dulu baru diolah judul nanti? Gimana? Buat saja judulnya Oh, supaya udah. apa? Ada gambaran Pak sinopsisnya. Prof. Hmm. Oke, Saroki ada yang mau ditanyakan Saroki mengenai tugas kita? Ya, berarti diketik kan bukan tulisan tangan kan. Oh, diketik lah. Kalau untuk S2 tentu ya. Iya, kalau tulis tangan itu untuk anak SD kan. Pakai mesin tik, Saroki. Ingat Bapak Ibu, usahakan judulnya judul yang terbaik supaya jangan nanti Bapak Ibu berulang-ulang dalam membuat. Maka mana tahu Saafdal sudah dipaskan, oh ini yang bagus, maka lanjutkan yang sampai ke depannya nanti. Gitu saya. Ah, Eh, ini tidak akan banyak, 3 sampai 4 halaman. Semua 5 poin ini 3 sampai 4 halaman tuh palingan latar belakang cuma 2 paragraf. iya, Cuman iya. menjelaskan ini yang terjadi misalnya kayak Bu Rashidah ini yang terjadi di lapangan. Maka ceritakan saja 2 paragraf dah cukup. Iya. Nggak Ulang